Bung, nasionalisme. Ya mungkin saya seorang nasionalis. Menjadi nasionalis itu ya keren lah. Ya keren lah. Itu bagian dari hubul waton minal iman. Ya lebih keren lagi kalau di situ kan, Bu. Tapi inilah lirik itu ekspresi seni itu sampiran sekaligus isi. Tidak ada, Bung, dalam puisi sampiran ya sampiran, isi ya isi. Tapi di sini sampiran itu sekaligus isi, meneguhkan nasionalisme. Bung Ganjar Pranowo, calon presiden kita, naik haji, Bung, naik haji. Dan apa istimewanya calon presiden naik haji? Karena itu ibadah. Jadi apa istimewanya ibadah? Apa istimewanya orang sholat 5 waktu? Ya enggak istimewa sebagai seorang muslim. Itu ya ibadah, enggak usah diberi muatan yang bukan-bukan. Oh, menjadi tamu Raja Salman supaya menjadi istimewa, enggak. Tamu Raja Salman ya tamu Raja Salman. Kalau naik haji digaris bawahi, oh ini tamu Raja Salman. Enggak, pentingnya di mana? Enggak, Bung. Tamu Allah. Yo. Apa kurangnya? Apa istimewanya Raja Salman di hadapan Allah? Kita ini tamu Allah. Kesana itu jadi tamu Allah. Kok malah tamunya Raja Salman? Urusan apa? Jangan mereduksi suatu momen. Itu namanya momen poetik itu, Bung. Suatu momen yang begitu poetik. Kira-kira kita Pak Ganjar berdialog dengan Allah, tapi juga dengan dirinya sendiri. Dialog itu begitu mendalam, begitu intens bahwa kita, bahwa manusia bukan apa-apa. Naik haji, Bung, naik haji. Kalau dilaksanakan dengan cara seperti itu, senyap. Segala yang ditujukan kepada Allah hanyalah sebuah ketundukan. Kita datangnya menunduk tanpa suara. Yang berdialog jiwa kita, yang matur kepada Allah, yang menyampaikan puja-pujaan, yang menyampaikan rasa syukur. Jiwa kita, Bung. Tampilan fisik itu ya penting bagi manusia, tapi bagi Allah yang nggak penting. Tampilan jiwa. Bung, tempo hari itu tahun akhir tahun 70-an terbit satu buku Orang Jawa Naik Haji. Wah, suasananya, Bung, orang Jawa naik haji itu penuh suatu ungkapan jiwa yang ditulis oleh penyair, oleh penulis cerpen, oleh pelukis Danarto almarhum, membedah dirinya sendiri betapa tidak bermaknanya, betapa sepelenya hamba mengakui, menyadari kesepelean dirinya, tidak pentingnya dirinya. Bahkan dia sampai pada satu perenungan, oh dunia ini tidak penting. Bung, kalau dia menekankan orang Jawa naik haji, itu artinya tidak sama dengan orang Minang naik haji, orang Riau atau Melayu pada umumnya naik haji. Sekedar sebagai orang yang tidak fasih dengan dalam ucapan-ucapan ayat-ayat suci, tidak fasih dengan doa-doa, tapi naik haji. Tidak fasih, Bung, tapi naik haji. Merasa ada panggilan, dan panggilan itu dijawab dengan menabung kecil demi kecil dalam tahun-tahun yang panjang.
dan tiba masanya naik haji. Itu mengorbankan sesuatu, Bung. Tidak perlu lidahnya fasih, nggak ada. Kalau bisa fasih bagus, kalau nggak fasih nggak apa-apa, Bung. Nggak apa-apa, karena yang penting bukanlah kefasihan lidah, tapi bunyi-bunyi dari jiwamu yang tulus, dari ucapanmu yang tidak jelas tapi artinya menuju kepada Allah dan tertuju hanya kepada Allah, tidak ada pada yang lain-lain. Begitu, Bung, orang Jawa naik haji. Itu orang Jawa dalam pengertian itu pastilah definisinya bukan orang Muhammadiyah, bukan kaum Nahdliyin, bukan kalangan terpelajar perkotaan, atau bukan dalam pengertian itu. Tapi ini gambaran dari orang kampung, orang biasa yang memiliki ketulusan, orang mukhlis, dan dalam hari-hari selama bulan haji isinya ibadah, dan Danarto mencatat, oh kita ibadah siang malam, manusia yang siang malam dalam jumlah besar itu isinya hanyalah ibadah, isinya hanyalah menyadari kekurangannya. Sholatnya tidak khusyuk, tidak tumakninah, tapi itu yang dia miliki keseluruhannya, dan itu dilaporkan, mohon ampun ya Allah, ampun Rahman Rahimmu yang hamba minta. Bung, Pak Ganjar naik haji lain sedikit. Pak Ganjar juga orang Jawa, tapi beliau kan orang terpelajar. Pak Ganjar orang kota. Dan gubernur, Bung, jangan sembarangan. Tidak bisa dibanding dengan orang Jawa naik haji dalam image kejawaannya Danarto. Danarto sudah tidak ada di antara kita sekarang. Mungkin beliau juga naik haji, tidak ada yang tahu. Nah, Pak Ganjar naik haji, oh gubernur, Bung. Dan tidak sekedar gubernur, calon presiden. Wah, itu tingginya tinggi. Tapi di hadapan Allah apa beliau tinggi? Wah, tidak. Tinggi badannya boleh, tapi hatinya rendah, jiwanya rendah, tidak punya makna apa-apa. Itu yang dicari. Kalau menjadi tamunya Raja Salman itu nanti equal, Bung, satu derajat dengan Raja Salman sama manusia. Pak Ganjar itu menyadari aku bukan tamu raja, tapi tamunya Allah, dan tata krama, etika, sopan santun, segala macam yang dia panggul dengan hatinya. Ibaratnya seperti ungkapan dalam bahasa Melayu, beliau berdatang sembah, menyembah kaki duli tuanku. Tidak hanya sekedar seperti itu. Itu ungkapan Melayu yang dalam. Di hadapan duli tuanku menyembah telapak kakinya. Kurang, Bung. Kurang. Pak Ganjar hilang dalam doanya. Pak Ganjar hilang dalam keikhlasannya. Pak Ganjar hilang dalam aspirasinya. Karena manusia bukan apa-apa. Calon presiden. Pak Ganjar bilang, iya calon presiden, tapi apa calon presiden? Di hadapan Allah. Nanti beliau jadi presiden. Kalau sudah jadi presiden, Pak Ganjar pun akan mengatakan hal yang sama. Presiden itu apa? Pak Ganjar tahu, Bung. Orang kalau mau ketemu presiden itu, pakai surat, Bung. Mungkin lewat seknek dulu, mungkin lewat
apalah kantor istana kepresidenan atau apa. Pokoknya ada prosedur yang ditempuh. Dan surat ditulis nunggu berapa lama, Bung? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ada yang berbulan-bulan nggak dipanggil. Bung, Pak Ganjar tahu itu, prosedur itu. Beliau gubernur, beliau juga punya prosedur-prosedur macam itu. Tapi ada ironi, Bung. Allah itu memanggil, datanglah kemari wahai hamba-hambaku, datanglah ke sini, mintalah kepadaku, niscaya permintaanmu, doa-doamu aku kabulkan. Apa itu bahasa Arabnya, Bung? Ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku dan aku akan kabulkan. Datang Allah membentangkan karpet merah, Bung. Karpet merah dibentangkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Jarang orang yang datang. Pak Ganjar tahu ironi itu. Mau ketemu gubernur itu nunggu mungkin seminggu. Mau ketemu presiden mungkin nunggu 7 bulan atau 3 bulan, 2 bulan, sebulan. Ini cuma ketemu presiden biasa seperti Raja Salman itu ya orang biasa. Allah mengundang setiap saat, bentangkan karpet merah dan mengimbau, datanglah kepadaku, ayo datang. Aku senang kalau kalian pada datang. Kagak ada yang datang. Malam-malam apalagi Allah bentangkan karpet, diserukan lagi hal yang sama. Kemarilah. Berdatang sembah kepadaku, sujudlah, rukuk, sujud dan memohon. Kagak ada yang datang, Bung. Tapi momen ini Pak Ganjar datang, Bung. Bukan ke Raja Salman ngapain urusan apa. Pak Ganjar datang, rukuk, sujud dan melaksanakan tawaf, melaksanakan sa'i, lempar jumroh, semua prasyarat penting itu dilakukan dengan jiwa tunduk. Hamba Ganjar Pranowo, ya Allah, hamba datang, inilah hamba menjadi tamu Engkau, dan hamba tidak pernah merasakan menjadi tamunya Raja Salman. Untuk apa? Lebih indah datang pada panggilanmu. Telah kau kembangkan, kau bentangkan karpet merah dan hamba datang. Bung, kalau beliau berdoanya mohon keselamatan Indonesia, bukan mohon sekedar kemenangan menjadi presiden, keselamatan Indonesia. Oh ya, memang Pak Ganjar memang memohon keselamatan Indonesia. Indonesia mau diancam-ancam kadrun. Beliau bertindak, Bung, bertindak secara birokratis, bertindak secara politik, bertindak secara hukum. Dalam tindakan mulia semuanya, menyelamatkan Indonesia. Dan di sana, Bung, doanya mohon keselamatan Indonesia. Ya Allahu ya Rabbal Alamin. Begitu, Bung. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Begitu Pak Ganjar mohon keselamatan Indonesia. Salam, Bung. Terima kasih. Kita bersama Pak Ganjar.